Shalom. Hari ini kita membahas kenapa orang bisa kerasukan. Ngomong sama sebelahnya, kamu jangan kerasukan di sini. Mari kita buka Alkitab kita saat ini dalam Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan 12. Injil Markus pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan 12. Saudara yang genap, saya ganjil. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat kedua sudah baca? Tidak ada suaranya. Oke. Injil Markus pasal yang kelima ayat pertama dengan 12. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat kedua sudah baca? Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Elohim yang maha tinggi? Demi Elohim, jangan siksa aku." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Adalah di sana di lereng-lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Sudah yang kasih dalam Tuhan, Gerasa ada suatu tempat yang gersang dan kering, dan di situ ada kuburan-kuburan kuno. Pada waktu Yesus ada di Gerasa, ada orang kerasukan Legion dan berkata, "Yesus, Engkaulah anak Elohim yang maha tinggi." Dan apa yang terjadi? Sujud dan menyembah. Lu sudah tahu bahwa setan juga percaya Yesus, setan juga menyembah Yesus, tapi setan tidak pernah bertobat. Jadi kalau saudara percaya Yesus, aktif ke gereja, melayani Tuhan tapi tidak bertobat, namanya setan kedua. Nah, jadi ingat saudara, untuk percaya Yesus, setan juga percaya. Untuk menyembah Yesus, setan juga menyembah. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata, "Keluar," dan pindah ke babi. Lu sudah tahu bahwa setiap kasus kerasukan pasti ada penyebabnya. Lu sudah tahu kalau terjadi kasus kerasukan berulang-ulang di atas 7 kali, setelah itu 8 kali, 9 kali akan masuk ke dampak kejiwaan. Makanya kalau orang yang sering kerasukan berulang-ulang di atas 7 kali, dia akan mengalami paranoid, kejiwaan, bahkan bisa namanya halusinasi. Kenapa? Karena pada waktu kasus kerasukan akan ada namanya kasus pengambil alihan. Apa saudara? Apa saudara? Pengambil alihan. Apa arti pengambil alihan? Pada waktu orang dirasuk, roh jahat masuk, maka roh manusia dibuat tertidur di alam mimpi. Nah, disitulah akan terjadi namanya penekanan syaraf, terutama otak kecil. Nah, ini yang bisa mengakibatkan dampak kejiwaan kalau kasus kerasukan berulang-ulang di atas 7 kali. Nah, makanya kalau orang sampai kerasukan berulang sampai di atas 7 kali akan masuk ke namanya sering halusinasi. Bahkan ada namanya paranoid. Bahkan akan mengalami depresi bahkan. Karena terjadi namanya penekanan syaraf. Dan orang kerasukan, rohnya dibuat tertidur di alam mimpi, merasa dibawa ke alam lain, kerajaan, hutan, atau kampung. Dan perlu sudah tahu bahwa semua kasus kerasukan pasti ada penyebabnya, ada pemicunya, dan ada mengawalinya. Tidak tiba-tiba langsung kerasukan. Yang pertama,
Nah, ini saudara penyebab orang kerasukan. Kalau orang mempercayai, meyakini ada hubungan antara orang mati dan orang hidup, komunikasi antara orang mati dan orang hidup, maka orang tersebut akan paling mudah untuk dirasuk. Makanya orang yang sering mimpi ketemu arwah-arwah yang sudah mati, itu paling mudah untuk dirasuk. Jelas saudara? Nah, makanya rata-rata kalau orang bertapa itu seringnya ada di kuburan. Nah, tidak ada orang bertapa di diskotik bertapa. Tidak ada. Rata-rata orang bertapa minta sesuatu ke kuasa gelap selalu berhubungan dengan kuburan. Nah, dan itu adalah pemicu awal kasus kerasukan. Nah, yang kedua, orang yang takut setan itu paling mudah dirasuk. Jadi orang yang takut setan itu paling mudah dirasuk. Sudah perhatiin, rata-rata orang yang baru sadar pada waktu kasus kerasukan menunjukkan wajah ketakutan. Makanya orang yang takut setan ketemu setan. Nah, orang yang takut setan ketemu setan. Makanya orang yang berani setan tidak ketemu setan. Kenapa? Setannya tahu, ditakuti pun percuma. Jadi orang yang takut setan pasti nanti bakal ketemu setan. Makanya kalau kasus kerasukan itu misalnya di toilet, wah udah takut dia ke toilet, tiba-tiba ada penampakan, dia gini, langsung tek, kerasukan. Pertama syok takut, roh itu masuk. Makanya orang yang takut setan pasti ketemu setan. Jelas saudara? Nah, ngomong sama sebelahnya, dan kamu bukan setannya sendiri. Nah, yang ketiga, orang yang suka menyendiri. Nah, hati-hati itu. Nah, makanya rata-rata orang yang bergaul dengan kuasa gelap suka menyendiri di gua, di hutan. Nah, makanya kalau saudara punya keluarga atau teman suka makan sendiri, jalan sendiri, kemana-mana sendiri, lama-lama bicara sendiri. Nah, makanya orang yang suka mengasingkan diri, tidak mau bergaul, suka menyendiri, itu paling mudah dirasuk. Jelas saudara? Jelas paling mudah apa saudara? Paling mudah di apa? Dirasuk. Nah, jadi semua kasus kerasukan pasti ada pemicunya yang mengawalinya. Tidak tiba-tiba langsung kerasukan. Nah, jadi kalau saudara ada orang kerasukan, habis sadar ditanyai salah satu yang saya khotbahkan, pasti ada. Nah, ketiga, suka menyendiri. Yang keempat, orang yang suka ngalamun, pikiran kosong, halusinasi. Itu paling mudah dirasuk. Jelas saudara? Nah, makanya saudara, orang yang stres depresi kalau segera tidak ditanggulangi bisa mengarah ke kerasukan. Jelas? Jelas? Nah, yang keempat, ingat saudara, jadi kalau orang suka ngalamun, pikiran kosong, itu paling mudah dirasuk. Kelima, orang yang suka melukai diri sendiri, mukul-mukul badan, nyabutin rambut sendiri. Saya itu membenturkan kepala, ngantemin dirinya. Nah, baru puas. Atau melukai orang, gebukin orang, baru puas. Itu ciri awal untuk kasus kerasukan. Jelas saudara? Kasus apa? Ciri khas untuk apa? Pemicu awal dalam kasus kerasukan. Perhatikan, orang yang ada di Gerasa, dia ada di kuburan, suka menyendiri, mukul-mukul badan sendiri, teriak-teriak sendiri. Nah, jadi ingat, kalau saudara ada teman atau keluarga,
dia mengalami kasus kerasukan berulang-ulang di atas 7 kali, akan masuk ke dampak kejiwaan. Dan kalau tidak bisa ditanggulangin, tidak segera diatasin, maka akan mengarah ke sakit jiwa, gila. Tapi gilanya ini masuk dalam kasus kerasukan. Nah makanya kalau ada sudah di atas 7 kali kerasukan, harus segera diatasi, segera ditanggulangin, segera dibimbing, supaya tidak masuk ke dalam kejiwaan gila. Tapi ingat, sekalipun gila pun kalau kasus kerasukan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin. Nah, tapi pengalaman hidup saya itu lama. Saya pernah nanganin kasus, saudara, orang itu dirasuk. Setelah itu saya doain sadar, setannya keluar. Saya yang mandiin. Dia tidak mandi tidak lama, kira-kira hanya 15 tahun. Saya yang mandiin bisa gini. Kenapa? Bau setengah mati itu. Itu jarak 1 meter aja bau banget. Nah, ini ingat saudara. Jadi orang yang kerasukan ada pemicu awal. Orang yang suka melukai dirinya sendiri. Jelas saudara? Atau melukai orang lain baru puas. Itu adalah ciri awal untuk masuk dalam kasus kerasukan. Yang keenam, orang yang suka marah-marah. Hati-hati, itu mudah kerasukan. Jadi kalau saudara punya istri yang suka marah-marah, ngomong, "Mah, ingat, kerasukan." Karena apa saudara? Orang yang suka marah-marah itu adalah pemicu awalnya pasti ada. Makanya kalau ada orang yang marah-marah di kuburan, sumpah-sumpahan, disebut setan lewat, langsung gini. Nah, yang keenam, jadi orang yang suka marah. Ya, yang ketujuh, orang yang punya akar pahit, kecewa, dendam, itu paling mudah dirasuk. Jadi orang yang kecewa, akar pahit, dendam, ingat ya, itu paling mudah dirasuk. Maka Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Amin. Jadi ingat saudara, pengampunan. Apa saudara? Apa saudara? Pengampunan. Makanya sering kejadian terutama perempuan, bila dia kecewa dengan akar pahit, dilayani konseling, waktu didoain tiba-tiba manifestasi kerasukan. Jadi kalau saudara ada orang yang kerasukan, perhatiin, pasti ada pemicu awalnya. Jelas? Jelas? Dan ingat, kalau itu pembantu atau keluarga atau saudara sampai ada kerasukan di atas 7 kali berulang-ulang, maka akan mengarah di kejiwaan. Jelas saudara? Akan terkena dampak psikologisnya. Kenapa? Karena ada penekanan saraf pada waktu roh itu masuk. Yang ketujuh, ingat saudara, jadi akar pahit, kecewa, dendam. Yang kedelapan, orang yang hidup dalam perzinahan, suka berzina, cabul, itu paling mudah untuk dirasuk. Makanya orang kena guna-guna itu, "Pak, kok suami saya kok bisa kena guna-guna pelet tuh gimana?" Pasti dia main-main dengan dosa. Artinya apa? Pasti ada pemicu awalnya. Dia pasti suka main perempuan dulu. Begitu suka main perempuan, kebetulan perempuannya punya ilmu guna-guna, masuk itu saudara. Nah, makanya kalau laki-lakinya, suaminya tidak suka main perempuan yang macam-macam, artinya tidak berzina, dia tidak akan kena. Kenapa? Karena tidak ada pemicunya. Jelas saudara? Nah, jadi semua kasus kerasukan, orang kena guna-guna, pasti semua itu ada pemicunya. Nah, makanya orang yang suka iseng-iseng itu hati-hati. Iseng-iseng ini, lama-lama kena beneran.
Kalau udah kena, lupa. Jelas? Nah, orang yang berzina, makanya ada orang yang berzina di kuburan, dempet nggak bisa lepas, sampai dibikin di rumah sakit diobatin. Kenapa? Karena itu pada waktu roh itu masuk, akan masuk ke dampak jiwa. Nah, yang ke-8, hidup dalam nerak perjinahan. Nah, yang ke-9, orang yang suka hal-hal takhayul, mitos-mitos yang berhubungan legenda, yang berbau tentang arwah dan roh, itu paling mudah dirasuk. Termasuk orang yang suka lihat film horor, itu paling mudah kerasukan. Udah takut setan, sukai film horor. Teng iing, udah takut gini. Coba dikagetin. Gitu. Nah, kalau di rumahnya ada setan lewat, masuk itu sudah. Itu bukannya setan yang muncul dari TV, enggak. Tapi setan yang ada di rumahnya kemungkinan ada penunggunya. Waktu dia takut masuk. Makanya orang yang suka film horor itu paling mudah kerasukan. Kenapa bisa kerasukan? Karena ada pemicunya, yaitu apa? Sugesti. Lihat saudara. Nah, yang ke-10. Nah, ini yang ke-10. Orang yang suka musik rock metal dunia. Nah, Tuhan juga pakai musik. Tuhan bertahta di atas pujian. Tapi setan juga pakai musik. Jadi musik itu bisa dipakai Tuhan, tapi juga bisa dipakai setan. Nah, musik itu tergantung pesan dari lagu itu. Nah, makanya saudara, orang yang suka musik rock bisa sampai bunuh diri karena pesan lagunya itu apa. Jadi orang yang suka musik rock metal dunia itu paling mudah dirasuk. Jelas saudara? Nah, saudara, cirinya orang kerasukan, ingat, yang pertama, kerasukan adalah pengambil alihan. Makanya orang yang dirasuk pasti mata terbuka. Pak, kalau ada orang kerasukan mata tutup gini gimana? Itu bukan kerasukan, itu stres. Saya pernah nanganin satu kasus. Ada seorang pembantu dari orang penting dalam perpajaan mineral batubara. Nah, apa yang terjadi saudara? Pembantunya ini kerasukan berminggu-minggu. Dilayani berapa pendeta, sampai pendeta doain dalam Yesus sampai gini. Dilayani berapa pendeta, tidak bisa. Akhirnya orang penting dalam perpajakan Minerba ini minta tolong saya. Apa langkah awal yang saya lihat? Pertama, mata dulu. Karena pada waktu dia kerasukan matanya gini. Waktu itu saya lihat pembantunya ini, matanya terpejam gini. Orang kerasukan mata terbuka, mata merah tuh kelihatan putihnya aja. Langsung saya ngomong sama bapak ini, Pak, pembantu bapak ini bukan kasus kerasukan, dan ini berdampak ada kejiwaan atau dia minum obat. Apa yang terjadi? Nggak taunya pembantunya ini dikasih tahu sama pacarnya, ini vitamin, kalau badanmu capek minum obat ini. Nggak taunya itu adalah apa? Pil koplo. Yang layani dalam nama Yesus sampai gini-gini. Nah, begitu dia minum obat lagi langsung gini. Mana obatnya? Dibuka, pil koplo. Jadi kalau kita ngasih pelepasan, ciri pertama orang kerasukan pasti mata terbuka. Jelas? Karena mata adalah jendela hati kita. Orang tidak suka orang bisa dilihat dari mata. Orang suka orang dilihat dari mata. Yang paling susah ditebak, mata buta. Jelas? Jelas? Nah, orang kerasukan itu suara berubah.
Nah, tapi ingat berubah ini paro berat. Pak, kalau laki-laki suaranya gini, mau kemana mas? Itu bencong lain lagi dah. Kasusnya lain lagi. Jadi ingat saudara, suara berubah, kekuatan 10 kali lipat, dan orang kerasukan tidak sadar 100%. Kulitnya mati rasa. Makanya kalau ada orang kerasukan, saya selalu pegang sini. Kalau dia gini, aduh, stres. Atau kakinya digini garuk-garuk. Kalau dia nahan gini, nah, itu bukan kerasukan. Karena orang kerasukan kulitnya mati rasa karena pengambil alihan dan tidak sadar 100%. Jelas? 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 Kekuatan 10 kali lipat, suara berubah, kulitnya mengkorok, berdiri semua. Nah, kalau kerasukan. Kalau orang kerasukan, jangan tanya setan. Setan itu penipu. Kenapa ditanyain? Waktu Yesus ada di Gerasa, dia berkata, siapa kamu? Legion. Arti legion itu banyak. 2.000, 4.000 sampai 6.000. Kalau Yesus mengusir setan tanya satu-satu, maka di ayat ini minimal ada 2.000 nama. Tapi di ayat ini tidak ada 2.000 nama. Hanya ada satu, legion. Kata legion artinya apa? Banyak. Arti banyak apa? Satu legion bisa 2.000 sampai 4.000. Keluar, pindah ke babi. Nah, saudara, kenapa diizinkan pindah ke babi? Semua itu Yesus punya hal yang sudah pelajari, yaitu apa? Supaya sudah tahu. Yang pertama, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa setan betul-betul ada. Apa saudara? Setan betul-betul ada. Antara manusia dengan babi tidak ada hubungan. Waktu roh ini keluar dari orang kerasukan ini, masuk ke babi, babinya kerasukan, masuk ke jurang dan mati. Artinya apa? Bahwa setan betul-betul ada. Masuk dalam air, mati jurang, ke jurang mati. Nah, jadi ingat saudara, setan betul-betul ada. Jelas saudara? Nah, ini kan. Antara manusia dengan babi tidak ada hubungan. Waktu roh ini masuk ke babi, langsung tenggelam, mati, terjun ke jurang. Kedua, untuk mematahkan legenda setan takut minyak babi. Perlu sudah tahu, kebudayaan tertua, peradaban tertua, pertama adalah Mesir. Ada yang juga berkata Cina, tapi ada urutannya. Pertama adalah Cina atau kedua Mesir. Yang ketiga adalah Yunani. Tapi ada yang berkata Mesir, baru Cina, setelah itu Cina, setelah itu baru Yunani. Tapi ada juga berkata Cina dulu, Mesir, baru Yunani. Tapi intinya peradaban tertua itu. Nah, perlu sudah tahu bahwa legenda setan takut minyak babi itu sudah ada ribuan tahun. Dan legenda itu sampai sekarang ada di Asia maupun Timur Tengah. Untuk penolak bala, penangkal setan, kepala babi ditaruh di dalam rumah, ditanam di tengah rumah. Dan kepercayaan itu sampai sekarang masih ada. Betul? Betul? Nah, untuk penolak bala pakai kepala babi. Bahkan tulang babi ditaruh di depan pintu atau di berbagai tempat. Untuk apa? Penangkal ilmu gaib. Nah, makanya ada kepercayaan agama tertentu yang tidak boleh makan babi. Nah, karena mereka tidak makan, kita yang makan. Tidak ada masalah. Nah, karena legenda itu ada. Nah, untuk penolak bala, penolak mantra, setiap pintu-pintu dikasih minyak babi. Keluar rumah, dainya dikasih minyak babi. Keluar rumah jadi babi goreng. Karena semua sudah minyak babi semua.
setan tidak takut minyak babi maupun babi. Buktinya roh ini masuk, sak babi-babinya kerasukan. Artinya legenda itu salah. Setan tidak takut sama babi dan minyak babi. Buktinya di ayat ini masuk. Jelas? Jelas? Yang kedua, setan tidak takut Alkitab maupun salib. Buktinya di kuburan banyak salib. Jelas? Nah, karena saya pernah nangani kasus pengusiran roh, setiap pintu-pintu rumahnya dikasih Alkitab. Setan lewat suruh perenungan. Setan tidak takut Alkitab maupun salib. Setan itu takut kalau kita dengan percaya. Ikut saya semua, percaya dan beriman di dalam nama Tuhan Yesus keluar. Nah, kalau ngusir setan, ikut saya semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat, patahkan, hancurkan, keluar. Nah, waktu setan ini keluar, ingat saudara, Pak, kalau setan ini keluar, nanti pindah kemana? Kita tidak nyiapin properti rumah. Itu urusannya dia mau kemana. Tapi yang jelas ingat, dalam pengusiran setan, jangan tanya setan. Kenapa? Karena setan itu penipu. Jelas saudara? Jadi kalau kasus kerasukan berulang-ulang di atas 7 kali, saudara harus tanggap. Berarti sudah masuk dalam kasus mempengaruhi kena kejiwaannya. Jelas saudara? Baik pembantu atau keluarga. Begitu dia kerasukan sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali ke atas berturut-turut, itu bisa masuk dampak kejiwaan, paranoid, halusinasi. Nah, bahkan nanti bisa depresi. Nah, kenapa? Kalau tidak segera ditanganin, akan masuk ke sakit jiwa, gila. Tapi gilanya di sini karena kerasukan. Kalau udah sampai kasus gila ini, itu yang berat. Jelas ya? Nah, tapi ingat, tiada mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberi kita kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan. Nah, biasanya begitu setannya keluar, dampak kejiwaannya perlu diperbaiki. Itu perlu waktu yang lama, setahun 2 tahun. Jadi kalau saudara punya pembantu kerasukan di atas 7 kali, engkau harus tanggap, akan masuk ke dalam kasus kejiwaan. Kenapa bisa terjadi? Karena waktu roh itu masuk, akan menekan saraf. Dan sarafnya ini berhubungan dengan otak kecil, alam bawah sadar. Sekali itu penekanan, 2 kali penekanan. Kalau sampai 7 kali penekanan saraf otak kecil, itu hampir mirip dengan benturan. Itu akan kena namanya dampak kejiwaan. Itu mirip tapi bukan sama. Artinya mirip orang kena benturan. Itu kalau di atas 7 kali. Makanya habis dilani pelepasan, rata-rata orang itu apa? Kepalanya sakit, kepalanya pusing, begitu sadar. Nah, karena apa? Ada penekanan syaraf. Jelas saudara? Jadi begitu kalau ada saudara punya pembantu atau saudara punya keluarga, kasus kerasukan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-7 kali, ke-8 kali, 9 kali, engkau harus tanggap. Harus ada konseling dan pembimbingan kejiwaan. Karena arahnya nanti paranoid dan halusinasi. Jelas? Dan harus dipatahkan sugestinya, dibimbing dalam nama Yesus. Ingat, setiap orang percaya diberi kuasa. Amin. Nah, ada yang tanya sama saya, Pak, bagaimana untuk tahun 2021? Ini pesan Tuhan yang akan saya sampaikan kepada saudara. Tahun 2020 saya sudah khotbah di sini juga, ngomong sama Michael juga, bahwa bulan 6, bulan 7 stagnat ekonomi. Ekonomi akan berhenti. Siapa yang ingat saya khotbah itu angkat tangan. Stagnat ekonomi. Sampai kemana? 2023. Ingat? Coba angkat tangan lagi. Nah, 2023. Dan ingat,
deflasi inflasi akan bertemu di 2021, tepatnya bulan April. Deflasi adalah penurunan daya beli, inflasi nilai mata uang turun. Dan itu akan terjadi tepatnya bulan April. Sekarang sudah mau memulai. Kedelai naik, betul? 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 Ukuran tempe nanti berkurang. Nah, ingat, besi, aluminium sudah mulai, betul? Tapi itu belum apa-apa, itu masih permulaan. Karena nanti deflasi dan inflasi akan jadi satu, tepatnya bulan April. Daya beli masyarakat turun, inflasi terjadi. Tapi inflasi ini terselubung karena ada deflasi. Nah, saudara, tahun 2014 waktu saya mengkhotbahkan ini, itu dianggap orang gila. Pesan Tuhan itu saya dapat tahun 97-98, sebelum kerusuhan pokoknya. Waktu itu Tuhan beritahu pada saya bahwa Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun. Tapi sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan datang 2018, 2019, dan badainya 2020. Dan di situ Tuhan memberitahu saya bahwa nanti terjadi stagnat ekonomi berhenti bulan 6, bulan 7. Menuju tahun 2023, setitik terang datang. Waktu saya mengkhotbahkan itu dianggap orang gila dan halusinasi dan bohong kibul. Tapi itu saya khotbahkan terus bertahun-tahun. Nah, dan apa yang terjadi? 2019 banyak orang bernubuat. 2020 tahun berkat, tahun mujizat. Tapi saya tetap 2019 berkhotbah. 2020 lah badainya krisis ekonomi dimulai. Waktu saya khotbah 2019 tambah cacian, makian, dikatain macam-macam. Tapi tetap saya khotbahkan terus. Karena apa? Kalau Tuhan sudah berfirman, tidak bisa dibatalkan. Kalau Tuhan sudah berbicara, tidak bisa dicabut. Dan apa yang terjadi? Januari 2020, Pak Gilbert ditanyain banyak orang. Itu orangnya Pak Gilbert, karena saya kan dibimbing Pak Gilbert. Ngatakan 2020 badai ekonomi. Mana buktinya? Saya suruh bukti. Pak Gilbert ngomong gini, ini kan masih Januari, belum akhir 2020. Kita lihat nanti, kalau itu memang pesan Tuhan yang disampaikan, tidak bisa meleset, tidak bisa batal. Apa yang terjadi? Bulan Maret, April, Corona, betul? Semua yang mencaci maki saya berhenti, tutup semua. Kenapa? Ngerasain sendiri, betul? Dan waktu itu dikatakan bulan 6, bulan 7, stagnat ekonomi berhenti. Teori ekonomi apapun mengatakan apa dasarnya. Tapi kalau sudah Tuhan ngomong berhenti, berhenti semua, betul? Bulan 6, bulan 7, yaitu apa? PSBB. Di mana-mana ada lockdown di berbagai negara. Nah, di berbagai negara ada lockdown. Indonesia PSBB, hanya beda tipis saja. Dan ingat saudara, suatu kali saya punya kawan, itu dia ahli ekonomi lulusan UI. Dia ngomong-ngomong, para profesor, doktor, ya dia cerita, ya pokoknya yang karburator botak bocor lah ada. Yang ahli-ahli ekonomi rapat. Waktu rapatnya mereka berkata demikian. Kawan saya ada di rapat itu. Dia juga ngajar di ekonomi juga. Dia ahli ekonomi. Di keuangan makro dan mikro.
Langsung dia ngomong gini, para profesornya ngomong gini, untuk pemulihan ekonomi di Indonesia tidak bisa setahun 2 tahun. Ekonomi Indonesia mulai akan pulih dan bangkit mulai 2023 awal. Langsung kawan saya ngomong, ini para profesornya kelihatannya ngelihat YouTube-nya Dautoni gitu. Karena kok ngomongnya 2023. Itu 2020 profesor ngomong. Dan mereka berkata apa? Semua hukum ekonomi yang kita pelajari semua gugur, taruh di belakang meja semua. Karena ini tidak ada dasar hukumnya, sehingga terjadi stagnat ekonomi. Dan perlu kita tahu kapan. Dan 2019, 2012 udah tak khotbahkan berulang-ulang supaya semua berkebun. Masih ingat enggak? Siapa yang ingat tak suruh semua berkebun? Angkat tangan. Nah, kenapa saya nyampaikan supaya semua berkebun? Karena tidak ada kerjaan. Kalau semua ingat stagnan ekonomi berhenti. Di rumah apa? Depan tembok, belakang tembok, samping tembok, atas plafon. Betul? Betul? Kalau tidak ada kerjaan, apa yang terjadi? Makan tidur, makan tidur. Nyiptain apa? Sancam. Betul? Betul? Jadi tambah gemuk. Betul? 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 Makan tidur, makan tidur. Makanya Tuhan tuh baik. 2020 awal, 2019 sudah saya khotbahkan, semua suruh berkebun. Makanya saya siapkan kebun itu 3 tahun sebelum tahun 2020. Kenapa? Udah siap-siap supaya ada kerjaan. Makanya semua tahun lalu saya berkhotbah, semua harus berkebun. Apa? Kenapa? Supaya ada kegiatan, betul? Betul? Supaya tidak jenuh. Basic dasar manusia diciptakan Tuhan itu berkebun. Ingat, Adam dan Hawa mengelola Taman Eden. Berkebun itu. Keluar diusir, berternak. Jadi sekarang saudara, untuk ngisi kesibukan, semua yang di rumah, kos, kontrak, punya tanah, semua berkebun sama beternak. Ya beternak ikan lah, beternak apa, terserah saudara. Karena ingat, kondisi seperti ini sampai tahun 2022. 2022 tepatnya awal Januari. Ingat tidak? Tepatnya awal dari apa? Januari. Kita semua belajar normal. Kalau sekarang masker semprot sana, semprot sini, nyemprot sana, nyemprot sini, betul? Betul? Dan ingat, saya beritahu ini adalah pesan Tuhan untuk saudara. Makanya Tuhan beritahu 2019 untuk berkebun semua. Ada yang kritik tentang kebun-kebun ya. Sekarang ya kalau tidak ada kegiatan gimana? Betul? Kalau engkau berkebun minimal ada kegiatan dan ada yang dihasilkan. Betul? Betul? Dan kalau tidak dijual dimakan sendiri. Berkebun udah. Karena kondisi seperti ini akan sampai 2022. Sampai kapan, saudara? Ingat, vaksin seluruh Indonesia tidak bisa 3 bulan. Betul? Betul? 1 tahun. Nah, selama 1 tahun, kalau tidak ada kegiatan, bangun tidur, makan lagi. Bangun tidur, makan lagi. Nyiptain sancang. Betul? Betul? Nanti habis PSBB timbang berat badan semua. Jadi saya beritahu. Makanya saya ini ada kebun, begitu langsung ke kebun. Nah, dan yang paling sakti sekarang adalah orang demam dan batuk. Bubar, betul? Jadi saya beritahu. Dan ingat, 2022, tahun berapa saudara? 2022, Januari, baru kita semua belajar. Ingat, belajar. Pak, coronanya berhenti kapan?
Tuhan tidak memberitahu. Tuhan hanya memberitahu belajar normal. Itu 2022. Nah, tetapi deflasi inflasi bertemu April tahun ini. Itu sudah saya khotbahkan tahun lalu. Ya Pak Michael ya. Dan ingat 2022 Januari baru belajar normal. Dan waktu itu saya beritahu saudara, ingat, sekarang saya beritahu suatu masukan, saudara mengerti. Ingat, bunga bank sekarang diturunkan untuk supaya uang para pengusaha itu keluar dari bank untuk perputaran ekonomi. Kenapa? Banyak orang takut untuk berinvestasi posisi seperti ini. Betul? Betul? Nah, walaupun diturunkan, uangnya tetap ada di bank. Sekarang bank banyak uang, saudara. Nah, banyak uang. Kenapa? Banyak orang nyimpen uang di bank karena untuk dikeluarkan investasi mereka ragu-ragu. Nah, sedangkan Indonesia mencetak uang. Katakan udah 800 ya, 700 atau 800 triliun. Nah, uang lama dan uang baru akan bertemu setelah corona ini selesai. Terjadi apa? Inflasi, betul? Makanya saya beritahu saudara dari tahun lalu untuk beli tanah. Karena pada waktu krisis ekonomi, kalau 2014 saya khotbahkan, pertama tanah, kedua adalah emas. Dan waktu itu saya khotbah tanah dan emas itu berulang-ulang. Dan apa yang terjadi? Kalau sekarang emas udah naik tinggi, betul? Mau tidak mau apa? Yang pertama, tanah. Saudara yang punya uang, diberkati uang, belikan tanah semua. Karena kenapa saat ini beli tanah? Karena daya beli masyarakat turun, harga tanah mau tidak mau diturunkan. Nanti supaya laku. Kalau saudara beli, saya beritahu pinggir kota saja supaya tidak kemahalan. Dekat pintu tol, dah itu. Karena 2023 waktu ekonomi bergerak, harga akan naik semua. Pak, naiknya tanah 2023 atau kapan? 2023 itu baru mulai. Dan naiknya kapan? Ditanya Tuhan sendiri. Tapi yang jelas 2023 setitik terang akan menyinari bangsa ini. Amin. Amin. Berarti kita nanti akan belajar normal lagi, hidup normal lagi. Kalau sekarang new normal. Nah, tapi belajar hidup normal itu tahun 2022. Nah, dan posisi seperti ini ingat saudara. Saudara boleh coba, saudara ke pasar aja, uang 50.000 belanjakan, dapat apa? Tidak usah terlalu banyak jutaan. Saudara punya uang 50.000, belanjakan di pasar, dapat apa? Artinya apa? Inflasi sudah mulai. Nanti saudara. Nah, kalau posisi seperti ini, ingat ada dua, tanah dan emas. Saudara, emas udah susah karena harga udah tinggi. Dan kelola tanah untuk berkebun. Kenapa berkebun? Ingat, karena kondisi seperti ini sampai tahun depan. Januari 2022 baru mulai normal. Baru mulai. Ini pesan Tuhan untuk saudara. Tahun lalu banyak orang ngomong nanti November semua selesai. Tapi saya berkata sama Michael dan saya khotbahkan di sini, tidak, betul Michael. Dan tahun lalu sudah lewat, betul? Dan tahun ini, karena Tuhan udah ngasih pesan ke saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini diizinkan terjadi? Betul? Tuhan bicara sama saya, supaya Injil itu diberitakan di seluruh dunia. Karena apa? Syarat kedatangan Tuhan, Injil itu harus diberitakan seluruh dunia. Tembok-tembok gereja, doktrin-doktrin gereja, ingat, banyak membatasi Injil diberitakan.
akan terjadi perpecahan. Betul? Betul? Nah, doktrin Katolik, doktrin karismatik, doktrin Protestan, kan gitu. Ada pembatas semua. Tapi setelah corona ini, semua mendengar Injil. Bayangkan, saya khotbah di sini, di Amerika, Australia bisa mendengar. Betul? Artinya apa? Tuhan bicara sama saya supaya Injil itu diberitakan seluruh dunia dan tembok-tembok pemisah itu dihancurkan dan diruntuhkan keegoisan manusia. Ingat, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Amin. Amin. Nah, supaya tembok-tembok pemisah, tembok-tembok membuat perpecahan ini diruntuhkan. Gunanya apa? Supaya Injil itu diberitakan di seluruh dunia. Amin. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kapan Engkau datang? Tuhan bicara, itu bukan urusanmu. Yang penting kau lakukan, sampaikan pesan Tuhan. Pesan Tuhan tahun ini, kondisi tidak berubah. Akan mulai belajar normal 2022. Makanya semua harus berkebun. Itu pesan Tuhan. Kenapa berkebun? Supaya ada kerjaan. Jelas saudara? Supaya ada saudara? Kerjaan. Betul? Ada kegiatan. Lihat yang hijau-hijau. Jangan hanya lihat tembok terus lama-lama muka tembok. Betul? Nah, supaya ada kerjaan. Dan tapi Tuhan bicara, aku memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Saya sampaikan pesan Tuhan ke saudara. Pak, gimana tahun 2025? Tahun depan baru saya sampaikan pesan Tuhan untuk tahun 2025. Kalau sekarang belum, karena belum waktunya. Tapi pesan Tuhan untuk tahun ini, saya beritahu, stagnat ekonomi. Jelas dulu. Mulai belajar normal 2002. Nah, dan ingat, jangan utang bank dalam posisi seperti ini. Itu pesan Tuhan untuk saudara semua. Dan ingat, selama ada kesempatan, lakukan tugas saudara untuk memberitakan Injil. Amin. Nah, waktu saya doa supaya Injil itu diberitakan di seluruh dunia. Amin. Amin. Karena itu adalah syarat kedatangan Tuhan. Nah, mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Berkati firman, berkat kami semua. Dan nama Yesus Ilham dimuliakan. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Selamat duduk.